Jadi ngantene itu kan si nganten si nikah jin. Imam Ahmad datang ikut pernikahan diundang walimatul arusnya jin itu. Nah kemudian Imam Ahmad tanya, kamu pengen makan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salamun ala rasulil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Kunuz Mahfiyah yang berbicara soal tarjamah salafus saleh dengan niat semoga kita bisa meneladani atau setidaknya lah merenungi keberagamaan kita bahwa kita masih jauh kalau dikatakan sejajar ya dengan kaum salafus saleh, sehingga kita berharap dengan mengkaji sirahnya, mengkaji manakibnya, kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah sehingga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Satu tokoh yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah Imam Al-A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mahran. Beliau orang Kufah. Saya kira kalau dalam tradisi tasawuf itu sering dikutip makalah-makalah beliau. Imam Sulaiman Al-A'mash. Beliau sejak kecil di Kufah lahirnya. Dan termasuk ahlul qura atau ahli qiraah. Dikatakan di sini bahwa Imam A'mash adalah sahibu Qur'anin wa faraid wa ilmi bil hadis. Jadi beliau ahlul Qur'an, ahli ilmu faraid dan ahli ilmu hadis. Bahkan beliau punya tradisi ketika masih hidup, setiap di bulan Sya'ban orang-orang itu berbondong-bondong untuk mengaji Al-Quran, mentasheh bacaannya di hadapan Imam A'mash setiap bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Ramadan, darusan. Jadi ada tradisi bagus yang pun perlu kita tiru ini. Jadi kadang nyuwun sewu, di musola-musola kita itu kadang kan Ramadan jadi tempat latihan untuk darusan. Akhirnya suaranya yang peletot-peletot itu di musola itu. Bagusnya adalah kalau mereka yang mau ingin membaca Al-Quran setelah taraweh di masjid musola, Sya'ban di briefing dulu, ditasheh bacaannya. Ini ajarannya Imam A'mash ini. Jadi beliau itu mempersilahkan dirinya untuk mentasheh semua bacaan orang-orang Kufah yang ingin belajar dan ingin darusan nanti di bulan Ramadan. Nah, jadi mereka sadar itu. Bagus ini. Wa yuslihunaha ala qiraatih. Dan mereka minta untuk diperbaiki bacaannya di hadapan Imam A'mash. Jadi apa istilahnya? Beliau itu ahli Quran. Ini saya kira tradisi bagus ini, bisa diinisiasi untuk kita nanti di bulan Ramadan mendatang. Sebelum Ramadan, Sya'ban diumumkan barang siapa yang mau ikut darusan nanti di Ramadan, silahkan perbaiki bacaannya di bulan ini oleh Ustadz ini dan seterusnya. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 148 Hijriah di Kufah. Nah, di tahun yang sama di Madinah meninggal Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq juga di tahun yang sama meninggal. Di Mesir Imam Amr bin Haris juga meninggal. Di Himsah itu daerah Damaskus, daerah Syam, Muhammad bin Walid juga meninggal. Di daerah Wasid Imam Awam bin Hafsab meninggal. Dan di masa itu banyak ulama-ulama besar meninggal tahun itu. Nah, diceritakan dalam riwayat Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, bahwa Imam A'mash itu dilahirkan di hari di mana Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Karbala. Jadi di tanggal 10 Muharram. Lahirnya persis di mana Imam Husain terpenggal kepalanya di Karbala itu. Guru-gurunya adalah Imam Anas bin Malik, sahabat, Zaid bin Wahab, Ibrahim An-Nakhai, ini tabi'in senior, Sa'id bin Jubair, tabi'in senior, Mujahid, seorang mufassir pada masa tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, kemudian Salim bin Ja'ad, Abdullah bin Murrah, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Di antara muridnya adalah yang terkenal itu Aib As-Sikhtiyani, seorang sufi juga nanti ada.
Tahu bahasanya soal ini. Sulaiman At-Taimi. Kemudian ada namanya Ibnu Ishaq, Ma'mar bin Ar-Rasyid, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada juga Sufyan bin Uyainah dari Madinah. Di antara apa ini? Ini perilakunya. Imam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, itu muridnya Imam A'mash. Jadi kalau ini bisa dilanjut ya, Imam Syafi'i muridnya Imam Waqi', Imam Waqi' muridnya Imam A'mash, Imam A'mash muridnya Imam Sayyidina bin Malik, lah ketemu mutasil lagi. Jadi ini haliyah yang sudah ada. Haliyahnya seperti ini. Diceritakan oleh Imam Waqi' sendiri bahwa Imam A'mash itu hampir sampai umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan atau tertinggal takbiratul ihramnya. Bayangkan itu. Ini persaksiannya Imam Waqi', santrinya yang melihat saat itu umurnya sudah sekitar 70 tahun. Itu belum pernah selama beliau berinteraksi dengan Imam A'mash itu takbiratul ihram itu ketinggalan. Kalau kita kan minimal rakaat terakhir ini kan. Kita rakaat terakhir. Itu beliau nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 70 tahun. Istiqomahnya seperti itu. Ada satu cerita diceritakan oleh Abu Nu'aim dalam Haliyah bahwa Imam A'mash suatu hari itu di malam-malam pergi keluar rumah jalan-jalan. Orang sufi terkadang kan itu. Jadi malam-malam itu keluyuran sampai menjelang subuh. Nah, ketika menjelang subuh itulah kemudian beliau menemukan satu masjid di satu kampung. Kan berarti kan jalan-jalan itu. Lah beliau berinisiatif untuk sholat subuh di sana. Oke, kemudian beliau datang ke masjid itu, kemudian menunggu iqomah. Nah, ketika datang iqomah, kemudian sholat didirikan, fadakhala fayusalli, kemudian dia ikut sholat. Jadi makmum, tidak imam, jadi makmum. Faftaha imamuhum al-Baqarah bifir raqatil ula, summa raqa'a fi tsaniyah, summa qara'a fi tsaniyah Ali Imran. Ternyata imamnya masjid itu sholatnya sholat subuh 2 rakaat, tapi rakaat pertama bacaannya Baqarah. Rakaat kedua bacaannya Ali Imran. Keren tuh. Berapa itu? 200-an ayat itu. Kalau bacaan tartil, sikil drodok apa itu. Bayangkan. Imam A'mash kaget. Level Imam A'mash kaget. Loh, ini bocah imami kok Baqarah sama Ali Imran. Fala man sarafa. Nah, ketika setelah selesai sholat semua itu, nah Imam A'mash kan tabi'in senior, dia ulama, punya kewajiban untuk menegur. Dan memang Imam A'mash tipologinya agak selengean lah kalau tidak seperti ulama yang santun itu, agak nyantai lah orangnya. Kemudian apa? Setelah selesai sholat tanpa basa-basi langsung negur ke imam. Ama tattaqillah. Hei imam, kamu itu bertakwa pada Allah enggak? Kalau orang kita bilangnya, kamu tahu hukum enggak? Tahu aturan enggak? Ama sami'ta Rasulullah yaqul, kamu enggak pernah dengar hadisnya Rasul. Man amman nas falyukhaffif fa inna khalfahu al-kabir wa dhaif wa dzal hajah. Kamu itu ngaji enggak? Pernah dapat hadis dari gurumu enggak? Kalau Rasul itu pernah bilang, barang siapa yang mengimami orang, maka falyukhaffif, sederhanakanlah, ya ringankanlah, karena di belakangmu itu mungkin ada orang sepuh, ada anak kecil, ada orang yang mungkin kakinya nggak kuat berdiri lama. Karena masalahnya ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah duduk aja nggak masalah. Taraweh imamnya cepet, kamu sambil duduk nggak apa-apa, ini sholat wajib, subuh sholat wajib. Atau orang yang punya kebutuhan mau segera buka lapak di pasar atau seterusnya. Lah, karena yang diajak omong ke imamnya juga santri. Kalau orang Jawa itu nduri. Menimpali dengan jawaban yang agak juga nyelkit tapi spontanitas. Apa kemudian imam mengatakan? Dia enggak kenal Imam A'mash itu. Kemudian, lah apa kamu tahu hadisnya Rasul seperti ini? Imam ini kemudian dengan santai mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hei A'mash, kalau dia enggak tahu A'mash ya mungkin itu. Ketahuilah bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi pembelaannya imam ini orang ajar. Pembelaannya kan gitu. Salahnya dia mereka nggak khusyuk. Kalau dia khusyuk kan nggak mikirin Baqarah sama Ali Imran saya.
Jadi orang Jawa duri itu. Dinasihati malah duri. Dikasih tahu bahwa kalau jadi imam itu harus lihat makmumnya siapa saja, harus ringan, nggak boleh lama-lama. Nah ini jawabannya malah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Memang benar. Salat itu kalau berat bagi kalau orang mereka yang nggak khusyuk. Kemudian Imam Ahmad ya germeten itu, orang Jawa itu germeten. Ya kemudian ini orang dikasih tahu baik-baik malah gini. Kemudian Imam Ahmad mengatakan fa anna rasulul khasyiin ilaika annaka tsakin. Lah aku ini imamnya orang-orang ahli khusyuk. Maka aku kesini tuh ngasih tahu kamu bahwa kamu itu terlalu memberat-beratkan dalam beragama. Bayangkan, Imam Ahmad apa kurang sangarnya selama 70 tahun lebih tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Nah ini orang baru kemarin sudah pintar dalil ya, kemudian mengutip dalil hanya untuk kepentingan dirinya, tidak melihat masyarakatnya, tidak melihat jamaahnya, sampai belepotan kayak gitu. Nah, kemudian dinaiki oleh Imam Ahmad, aku ini utusannya orang-orang ahli khusyuk, ngasih tahu kamu bahwa kamu itu terlalu memberat-beratkan dalam agama. Cerita ini seperti persis yang dialami oleh Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal. Pernah ini, masyhur cerita ini. Satu saat Mu'adz di waktu subuh kalau nggak salah juga sama itu, ngimami dengan bacaan yang lama, ngimami dengan apa ya, sholat yang lama lah. Ada salah satu makmumnya ya mungkin ya kalau orang kita ya abangan lah, orang Badui ya, saya nanya sendiri, nggak terima dengan lamanya sholatnya Mu'adz, lapor ke Rasul. Hai Muhammad, kamu itu punya sahabat boya yang bagus sedikit gimana? Nggak ada apa, sholatnya kelamaan. Kita mau punya hajat nggak bisa selesai. Kita mau ada urusan itu ada orang tua, ada orang gini. Jadi yang laporan makmum, makmum sing abangan kayak ini. Dan saya kira di masyarakat kita kan juga ada orang seperti itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Rasul juga pernah mengalami, dilapori oleh sahabat yang senior, keren, Mu'adz bin Jabal, yang diutus oleh Rasul sendiri ke Yaman. Dan kita tahu dari konsep ijtihad itu muncul dari hadisnya Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal adalah salah satu yang punya inisiasi model sholatnya makmum masbuk. Itu Mu'adz bin Jabal juga. Jadi orang alim, sahabat yang alim. Kemudian apa? Panggil Mu'adz bin Jabal, dikorespondensi, dicek apakah laporannya orang ini itu benar. Ternyata dicek oleh sahabat-sahabat yang lainnya benar. Nggih, Mu'adz itu kalau ngimami lama sekali. Bacanya mungkin sama Baqarah sama Ali Imran. Kemudian apa? Sahabat suruh manggil Mu'adz bawa sini. Nah, pikirannya Mu'adz ya simpel, dipanggil Rasul ya seperti biasa lah. Tapi ketika kemudian datang di hadapan Rasul, Rasul tidak kalam apa-apa, hanya satu. Afatanan anta ya Mu'adz. Afatanan anta sampai 3 kali. Apakah kau mau membuat fitnah agama? Apakah kau mau membuat fitnah agama? Mu'adz bingung. Loh, salah saya apa? Kok ujuk-ujuk tanpa salam, tanpa apa Rasul memarahi saya seperti ini? Seakan-akan bahkan di situ dikatakan seakan-akan saya itu baru Islam kemarin itu. Saking takutnya Mu'adz bin Jabal itu. Ki pengen fitnah, orang Jawa bilangnya gitu. Ki pengen gawe wong do adoh sangka agamamu. Kalau dalam bahasa Imam Ahmad, anta tsaqil, kamu memberatkan urusan agama. Sampai segitunya itu. Karena apa? Ini soal relasi sosial. Kalau kamu di rumah sendiri ya qiyamul lail, tahajud, kemudian mulai ba'da isya sampai subuh baru 2 rakaat, terserah itu urusanmu. Tidak dengan orang lain. Rasul juga sama. Ketika beliau di rumah sendiri, disana oleh Siti Aisyah, sholatnya lama. Bahkan pernah, ada satu riwayat, Ibnu Mas'ud pernah mau ikut sholatnya malam Rasulullah. Ikut sholat dengan Rasul. Saking lamanya, dalam hadis itu katakan, saking lamanya sholatnya Rasul saat malam ya, kan sifatnya privat itu. Ibnu Mas'ud itu ngerentak dalam hatinya, saya itu ingin furqah. Ingin pisah sholat, saking lamanya sholatnya Rasulullah itu. Kelas Ibnu Mas'ud saja nggak kuat itu. Tapi ketika Rasul imami di Masjid Nabawi, dengan sederhana biasa aja. Nah ini catatan bagi kita. Beragama itu harus dengan nalar yang waras. Lihat konteks. Jangan tunjukkan agama. Nggak penting orang nunjuk kamu jadi orang itu nggak penting. Yang penting kamu bisa bimbing orang. Masalahnya di sana. Ya, maka jadi kalau ada orang yang kulhu pakai ayat-ayat maksurah atau suara-suara maksurah di Quran, ya malah itu aja lah, itu tradisi kita itu. Kadang malah sampai baca Quran depannya kasih mushaf itu, sampai berapa
rubuh, ya santrinya ya gremeng doa gitu, sholatnya gremeng. Itu diantara yang bisa kita pelajari bahwa hal seperti itu sudah ada pada zaman tabi'in. Nggak usah nunggu sekarang, sudah ada zaman tabi'in orang yang model membuat agama seakan-akan berat sekali itu. Itu pernah juga ada riwayat Sayyidina Imam A'mash itu datang satu pernikahan, tapi pernikahan alam gaib. Jadi beliau mengatakan seperti ini, tazawwaja jinniyun ilaina. Pernah ada pernikahan jin di sekitar kita. Saya nggak tahu kok sampai tahu bahwa itu jin itu gimana, yang undang caranya gimana saya nggak tahu. Fakulna, maka kita bertanya kepada jin itu, ish tastahuna minat ta'am. Hei jin, kamu suka makan apa? Jadi jinnya ditawari Imam A'mash. Jadi ngantene itu kan si nganten si nikah jin. Imam A'mash datang ikut pernikahan, diundang walimatul arusnya jin itu. Nah kemudian Imam A'mash tanya, kamu pengen makan apa? Jin itu bilang al-arus. Kalau kita ya makan nasi lah. Oke, kita suguhi nasi itu. Fatena bil arus. Kemudian apa yang ini yang unik? Faja'altu ara al-luqama turfa. Maka saat itu aku melihat bahwa puluhan atau apa ya? Satu sendok demi sendok itu berterbangan. Penglihatannya Imam A'mash, yang lainnya nggak tahu. Jadi memang mereka makan itu. Jadi kita suguhi nasi yang kita punya itu. Imam A'mash melihat mereka makan, meskipun yang lainnya wala ara ahadan, dan dia nggak tahu, nggak lihat itu. Tapi saya melihat bahwa mereka itu nyendoi makanannya, mas terbang itu loh. Itu Imam A'mash itu. Kemudian fikum hadil ahwa. Seperti ini kamu makannya. Iya, naam ya seperti ini. Jadi itu persaksian Imam A'mash. Nyuwun sewu, tradisi kita kan ada itu sesajen kalau dalam bahasa yang lainnya. Nggak kelihatan, nggak ada yang lihat itu. Kalau ada yang lihat, ya maka asarnya yang dimakan, bahasa orang Jawa itu asarnya. Kopi ini rantai, kopi ini utuh, tapi asarnya yang dia hirup. Ahwanya, bukan makanannya. Bukan berarti kemudian nasinya terbang, itu enggak. Yang dilihat oleh Imam A'mash nasinya terbang, tapi orang lain nggak lihat, itu utuh. Tapi Imam A'mash lihat dia makan. Jadi, nah konteksnya kalau seperti ini kan ini bukan soal kita minta mereka, enggak. Ya, jadi sajen itu sudah dipahami kemudian syirik, enggak. Ini pertemanan. Ini pertemanan. Kita tahu bahwa mereka butuh makan, kita kasih makan. Cuma makannya enggak seperti kita, dia makan hawanya saja gitu loh. Lah kalau orang lihat ya nasinya masih utuh. Maka kalau sajen nganten kemudian ada apa pisang itu. Ya kalau sudah selesai acara ngantennya ya dimakan aja pisangnya, enggak apa-apa. Mereka sudah makan. Jangan dibuang, mubazir kalau dibuang. Ana kopi, ana rokok, serapa urusannya kopi rokoknya diumbe. Ya, masalahnya itu. Jadi tidak ada kesyirikan. Itu relasi. Kita sadar bahwa kita punya teman yang kita nggak lihat tuh. Kalau hanya sekedar simbol mengasih sesuatu dikatakan syirik, apa bedanya kalau kita minta bantuan satpam atau security atau polisi untuk jaga di perapatan karena kita punya acara? Santai, rokok satu pak selesai. Apa enggak syirik itu? Enggak. Ya kan enggak ada syirik. Kita minta bantuan saja. Kamu nyaman dengan rokokmu, saya nyaman dengan aktivitas acara saya lancar. Ini pertemanan. Jangan dikatakan dikit-dikit syirik. Kalau memang mungkin ada sebagian yang meminta, ya itu ada. Tapi bukan kemudian digeneralisasi. Faktanya ini terjadi. Imam A'mash, oh kamu mau nasi, tak kasih nasi. Dan Imam A'mash lihat itu makannya, oh dimakan ya. Tapi yang lainnya nggak lihat makannya. Kemudian Imam A'mash mengatakan, fikum hadil ahwa. Ya seperti ini makanmu, hawanya. Ya seperti ini makan kami. Itu Imam A'mash. Tabi'in, bukan orang kemarin itu. Ini juga tadi sudah dikatakan tadi, beliau itu adalah orang yang menjaga sholatnya dalam jamaah. Kalau hanya sekedar menjaga sholat, mungkin kita bisa lah. Sholat sendiri maksudnya kan. Ini sholat dalam jamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama hampir 70 tahun lebih. Itu Imam A'mash itu. Jadi orangnya agak keren. Jadi orang yang kok di urusan agama, di sosial itu dia keras-keras, dia nggak suka. Dia nggak suka. Itu Imam A'mash. Jadi memang itu wajar, tradisi itu wajar. Jangankan Imam A'mash, Ibnu Mas'ud itu pernah mengusir orang salat duha. Nggak percaya? Ibnu Mas'ud itu pernah mengusir orang salat duha. Kalau nggak Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar.
Coba nanti dicek itu dalam kitab itu. Jadi satu saat itu ada fenomena unik di Madinah. Jadi orang setiap jam 7, jam 8 itu rame-rame ke masjid sholat duha. Rame-rame, bareng-bareng gitu loh fenomena itu. Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud tadi yang saya katakan itu, lihat itu fenomena itu, diusir semua mereka. Intinya apa? Jangan bebani agama dengan aktivitasmu ini. Karena ini tidak ada zaman Nabi. Khawatirnya kalau ini itu kemudian mentradisi, dilihat oleh generasi setelahnya, itu ajaran Rasul. Padahal Rasul nggak pernah atur seperti itu. Yo duha, tapi gak sang ini. Datang rame-rame di masjid, jamaahan bareng gak sang ini. Rasul nggak pernah ngajarin itu. Kono begawe. Itu sahabat ngusir orang sholat di masjid. Karena apa? Abdullah bin Umar atau Abdullah bin itu khawatir nanti ini menjadi beban generasi setelahmu. Ono lakon model kayak gini barang itu. Enggak boleh. Duha ya duhanan, kalau mau duha gak usah kemudian disiarkan lah. Ini saya kira kritik sosial bagi kita semua ya. Ya ibadah lah. Jadi kemudian jangan kemudian membuat sesuatu yang itu tidak pernah diajarkan sehingga membebani seakan-akan itu diajarkan. Maka ada satu riwayat yang lainnya, Rasul hadis mengatakan bahwa Rasul itu sholat duhanya juga jarang-jarang, nggak setiap hari sholat duha. Bahkan ada yang lebih ekstrim, Rasul nggak pernah sholat duha. Itu ada beberapa riwayat di Syamil Muhammadiyah dijelaskan tentang bagaimana duhanya Rasul itu. Di antaranya ada yang mengatakan Rasul sholat duha, ada yang mengatakan duhanya Rasul itu kalau sedang dalam perpergian, ada yang mengatakan Rasul malah sama sekali nggak pernah sholat duha. Nah mungkin akhirnya itu responnya Ibnu Mas'ud ketika melihat orang yang aneh-aneh itu. Jadi orang yang aneh-aneh itu sudah ada sejak zaman Rasul meninggal, itu sudah mulai ada banyak yang aneh-aneh. Diusir oleh Ibnu Mas'ud. Ini pada ngapain di masjid? Sholat duha. Pulang semua pulang. Kerja sana yang genah itu. Kerja yang normal, kerja yang ada apa aja itu aja. Nah ini ada lagi riwayat hadisnya Amash. Beliau dapat dari Abi Saleh, dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Laisal miskin alladzi tarudduhu tamrah wat tamratin. Bukanlah orang miskin orang yang menolak satu korma atau dua korma. Wal aklah wal aklaten. Dan bukanlah orang yang tidak mampu atau menolak makanan. Walakin al miskin alladzi la yas'aluna syai'an. Orang miskin adalah orang yang tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain. Wala yaftinuna bihi wa fayu'tanahun. Dan tidak pernah berharap itu tapi mereka diberi. Jadi bukan pengemis orang miskin itu. Orang yang menerima atau menolak itu enggak. Dia miskin karena memang itu pilihan dari dia. Jadi sekali lagi, konsep miskin dalam tradisi tasawuf beda dengan konsep miskin dalam tradisi sosial yang kita pahami. Kenapa kemudian miskin dan fakir itu meresahkan bagi kita? Karena itu adalah kondisi struktur sosial yang akan terjadi. Tapi kalau miskin dan fakir itu ada karena soal pilihan, maka orang akan mandiri. Nggak butuh bantuan. Wah itu pilihannya dia kok. Sama mungkin ada istilah orang kok menjadi jomblo itu karena pilihan, maka dia merdeka. Tapi kalau jomblo karena sebuah kondisi, maka dia akan tersiksa, itu jelas itu. Karena pengen nikah dirawat payu-payu itu gambarannya. Jadi ini bukan soal miskin dan fakirnya, tapi soal bagaimana kita menyikapi posisi itu. Jadi saya sering juga mengatakan doa Rasul itu jangan dipahami dengan konsep kita, maka nggak ada yang berani doa Allah ma'in miskinan. Nggak berani, kenapa? Karena konstruksi makna miskin yang kita pahami beda dengan yang dimaksud oleh Rasul. Rasul mengatakan dirinya miskin karena dia butuh limpahan rahmat dari Allah yang maha kaya. Butuh bantuan dari Allah yang maha kaya. Maka Rasul menemukan diri sebagai orang miskin di hadapan Allah. Tidak miskin di hadapan kita, enggak, di hadapan Allah. Kalau kita kan miskin di hadapan orang lain, maka kita butuh bantuan orang lain. Bedanya di situ. Maka kalau kita doanya Allah ma'ahin miskinan, nggak ada yang mau ngamini pasti itu. Nggak ada yang mau ngamin. Padahal itu niatnya ya apa? Karena kita fakir, maka Allah akan limpahkan keberkahan dan kekayaan pada kita. Ibaratnya kan kita itu mustahik, Allah maha kaya yang wajib zakat. Lah kita malah mau dikasih zakat, udah kaya, nggak jadi. Akhirnya Allah nggak kasih kita zakat itu. Dan di antara hadis yang paling masyhur, yang sering kita dengar, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak bisa merahmati orang lain. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Amash. Jadi sekali lagi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang sufi itu lebih berorientasi pada hadis yang cenderung ini tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Langsung ini perombakan mentalitas kita yang rusak. Ya, bengkel bagi kualitas mental dan sikap kita yang rusak.
Ada hadis lagi, ini saya kira populer semua di kita, tapi kita nggak tahu jalurnya. Ungzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa faqakum. Lihatlah dari seseorang yang ada di bawahmu dan jangan melihat dari orang yang ada di atasmu. Dalam artian dunia maksudnya. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Itu lebih akan menarik agar engkau tidak jauh dari nikmatnya Allah itu sendiri. Jadi itu gambaran dari beberapa riwayatnya Imam Sulaiman bin Mahran, yaitu Sulaiman al-Amash. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.